terjadinya perpecahan dan perselisihan di tengah kaum muslimin. Nabi sudah ingatkan akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fa inna umayya minkum ba'di fa yasara ikhtilafan katsira. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan. Dan Nabi SAW sudah menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa umat Islam ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Antum lihat hadisnya di halaman 49. Nabi SAW bersabda, ala inna man qablakum min ahli kitabi iftaraku ala 72 millah wa inna hadhil millah wa inna hadhil ummah sataftariku ala 73 thintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempat yang di neraka dan hanya satu golongan yang di surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih, hadis ini hasan, diriwayatkan Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim dan yang lainnya. Nabi menyebutkan bahwa 72 dari umat Islam ini, dari golongan-golongan yang ada semuanya neraka. Semuanya masuk neraka. Satu yang masuk surga. Ya 73 umat Islam berpecah, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Nabi bersabda, kulluhum finnar illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. 72 golongan itu semuanya masuk neraka kecuali satu. Dari 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ikhwani fiddin, asakumullah. Ketika Nabi SAW menyebutkan akan terjadinya perpecahan, akan terjadinya perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, bukan berarti bahwa Nabi membenarkan adanya perpecahan, tidak. Bukan Nabi membenarkan adanya perpecahan, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang berpecah belah dalam agama ini. Allah menyebutkan di dalam surah Rum, Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 159, innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amrum ila Allah tsumma yunabbi'uhum ma kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian Allah memberitahukan kepada mereka apa yang mereka perbuat. Jadi mereka berpecah belah dalam beragama ini. Nah, kita nggak boleh berpecah dalam agama. Kita harus bersatu di atas kebaikan. Kita bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas manhaj yang hak. Karena itu Nabi Muhammad SAW memberikan solusi terhadap perpecahan yang ada. Untuk melihat poin yang keenam. Poin yang keenam, Nabi memberikan jalan keluar. Nabi memberikan solusi dari berbagai macam perpecahan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Yaitu Nabi bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh." Nabi SAW bersabda, "Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian." Jadi Nabi setelah menjelaskan terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, Nabi memberikan jalan keluar yang terbaik kepada umat Islam. Jadi kalau umat Islam ini ingin selamat dari perpecahan, perselisihan, yaitu mereka kembali kepada Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Kembali kepada Quran dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Mereka wajib berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Makanya disebutkan tentang sunnah ini, ikhwan fillah, azakumullah. Yang dimaksud sunnah adalah jalan yang dilalui, termasuk dalamnya berpegang teguh kepada keyakinan-keyakinan, perkataan-perkataan
serta perbuatan-perbuatan Nabi SAW dan para khulafaur rasyidin. Itulah sunnah yang paripurna. Oleh karena itu generasi salaf dahulu tidak menamakan sunnah kecuali kepada apa yang mencakup ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i dan Fudail bin Iyad. Itu Anda lihat di halaman 51 52. Halaman 51 52. Jadi kalau disebutkan yang disebutkan dengan sunnah, jadi sunnah itu menurut ulama akidah, sunnah itu adalah keyakinan, ilmu, perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu yang dikatakan sunnah. Sunnah adalah keyakinan, ilmu, perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini adalah sunnah yang sempurna. Ya, kalau disebutkan berkurang sunnah, ya sunnah dalam artian seluruhan. Nanti ada juga dalam Islam yang disebutkan dengan sunnat. Hukumnya sunnat, seperti ulama usul fiqih. Ulama usul fiqih ketika membahas tentang sunnah, yaitu apa-apa selain daripada Al-Quran. Ulama usul fiqih. Tapi kalau ulama fiqih, dia membahas tentang sunnah, yaitu yang dimaksud dengan sunnah itu sunnat yang hukumnya bukan wajib, yang hukumnya bukan fardu, tapi sunnah. Tapi kalau ulama akidah itu lebih luas dan lebih mencakup secara keseluruhan. Artinya sunnah itu yaitu apa yang dijalani oleh Nabi SAW dan para sahabatnya berupa keyakinan, ilmu, perkataan dan perbuatan. Ini sunnah yang sempurna. Yang nanti dari sunnah yang sini, dari sunnah yang sempurna ini, ada juga yang hukumnya sunnat nantinya. Jadi sunnah itu mencakup seluruhnya. Seperti kita berpegang dengan akidah yang benar, ini sunnah yang wajib kita jalankan. Mentauhidkan Allah, ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah yang sesuai dengan sunnah, dan yang lainnya lagi yang disebutkan oleh para ulama tentang ini. Seperti umpamanya sekarang kita bicara bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki merupakan sunnah. Saya ulangi, sholat berjamaah di masjid, sholat yang 5 waktu bagi laki-laki hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Ini adalah sunnah yang wajib karena dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi sholat berjamaah yang 5 waktu bagi laki-laki hukumnya wajib. Kalau disebutkan sunnah, maksudnya sunnah yang tadi menurut ulama akidah yang mencakup secara keseluruhan yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena sholat berjamaah dilaksanakan oleh Rasulullah, nggak pernah ditinggal. Sahabat juga melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang 5 waktu. Ya, sunnah di sini maksudnya sunnah yang wajib. Jadi sunnah di sini maksudnya sunnah yang wajib. Dasarnya Al-Quran dan dasarnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada yang sunat seperti sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Ini adalah sunnah hukumnya, bukan wajib. Nanti ada lagi yang disebutkan oleh para ulama seperti umpamanya memelihara jenggot, termasuk sunnah, maksudnya wajib bagi laki-laki. Karena apa? Karena Nabi memerintahkan SAW, khaliful majus wa'ful liha wahfuz syawarib. Nabi, adalah kamu menyalahi orang-orang majusi, piara jenggot kamu dan rapikan kumis kamu. Tentu ada beberapa hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Ibnu Umar dan yang lainnya. Ini sunnah yang wajib. Mencukurnya hukumnya haram dalam Islam. Sepakat para ulama tentang masalah itu, tentang haramnya. Seperti pakai jilbab, sunnah, maksudnya wajib. Perempuan wajib pakai jilbab dengan sempurna. Yang boleh hanya terlihat hanya muka dan kedua tapak tangannya. Jilbab sempurna wajib bagi dia. Karena dasarnya Al-Quran dan dasarnya sunnah Nabi SAW. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah. Di sini kita disuruh berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya. Kita wajib memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat, karena mereka yang paling tahu tentang Quran, mereka yang paling tahu tentang sunnah, dan mereka sudah melaksanakan Quran dan sunnah ini. Makanya kita wajib mengikuti pemahaman mereka. Dan kalau kita ingin selamat dunia akhirat,
maka kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat, karena mereka lah yang dijamin dengan surga dan mereka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan mereka ke neraka jahanam, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Anda perhatikan dalam surah An-Nisa ayat 115 ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang ijma'nya para sahabat, dan kita wajib mengikuti pemahaman mereka. Jadi orang-orang yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, maka kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Jadi kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat. Karena dengan mengikuti pemahaman mereka, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena mereka yang paling tahu tentang Quran, mereka paling tahu tentang sunnah, mereka yang dijamin oleh Allah dengan surga, mereka juga yang diridhai Allah, dan mereka lah sebaik-baik manusia. Nabi bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina lahum." Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian sudahnya, kemudian sudahnya. Ketika Nabi menyebutkan hadis ini sahih, Bukhari, Muslim dan yang lainnya, hadis ini mutawatir. Sebaik-baik manusia tentang apanya? Bukan tentang rupanya, bukan tentang tubuhnya, bukan tentang pakaiannya, bukan tentang kendaraannya, bukan rumahnya, tapi mereka dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia tentang akidahnya, tentang imannya, tentang ilmunya, tentang pemahamannya, tentang amalnya, tentang jihadnya, tentang dakwahnya, tentang akhlaknya. Mereka yang terbaik, para sahabat dan yang lainnya. Maka dikatakan oleh Nabi, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia pada masaku ini. Karena itu para ulama sudah menjelaskan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf ini, dan sudah saya jelaskan panjang lebar dalilnya, lebih dari 60 dalil, lebih dari 60 dalil tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf dalam buku saya Mulia dengan Manhaj Salaf. Mulia dengan Manhaj Salaf, 60 dalil saya sebutkan tentang wajibnya kita mengikuti para sahabat, wajib mengikuti pemahaman mereka, wajib mengikuti tentang manhaj mereka, dan wajib mengikuti tentang cara beragama mereka. Wajib kita mengikuti mereka dengan dasar Al-Quran, hadis Nabi yang sahih, athar para sahabat, tabi'in, dan perkataan para ulama tentang itu. Kemudian ikhwani fiddin, jazakumullah, Nabi juga menyebutkan tentang ini. Di hadis ini bukan hanya berpegang aja, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, bukan hanya itu. Kata Nabi apa? Lanjutannya apa? Lanjutannya apa tadi? Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi, peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Untuk perhatikan itu, ketika kita disuruh berpegang dengan Quran wa sunnah la fahmi salaf, berpegang dengan Quran wa sunnah la fahmi salaf, disuruh kita pegang erat-erat, gigit. Karena apa? Karena fitnah itu sangat banyak, fitnah syahwat dan fitnah syubuhat, dan kadang-kadang manusia nggak sanggup untuk berpegang ini, dilepas dia. Karena berpegang dengan sunnah seperti orang berpegang dengan bara api. Kadang-kadang orang melepas, maka kita pegang erat-erat, gigit, kata Rasulullah SAW, dan itu jalan selamat. Makanya disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim. Antum lihat di halaman 61. Rasulullah SAW telah menggabungkan sunnah sahabatnya dengan sunnahnya dan memerintahkan untuk mengikutinya seperti memerintahkan untuk mengikuti sunnah beliau, sampai-sampai beliau memerintahkan agar menggigitnya dengan gigi geraham, dan ini meliputi apa yang mereka fatwakan
dan apa yang mereka contohkan, walaupun sebelumnya Nabi mereka tidak melakukannya. Karena jika tidak, maka itu juga termasuk sunnah beliau SAW. Hal ini juga meliputi apa yang difatwakan mereka secara keseluruhan, atau sebagian besar dari mereka, atau sebagian mereka, karena Rasulullah SAW mengaitkannya dengan apa yang disunnahkan, dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin. Dan sudah dimaklumi bahwa mereka tidak mencontohkan hal itu pada saat yang bersamaan, maka hal itu bisa diketahui bahwa sunnah setiap orang dari mereka pada masa khilafah mereka masing-masing termasuk sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi ini selama perkataan atau sunnahnya Khulafaur Rasyidin tidak bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, dan tidak ada yang membantahnya dari para sahabat. Kalau dibantah oleh para sahabat, nggak menjadi sunnah dari Khulafaur Rasyidin, atau menyalahi sunnah Nabi, maka nggak menjadi sunnah Khulafaur Rasyidin. Artinya sunnah Khulafaur Rasyidin kita ikut selama mengikuti sunnah Nabi SAW. Sunnah Khulafaur Rasyidin kita ikut selama mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, bahwa kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah ini. Dan ini, hadis ini merupakan pukulan yang keras kepada ahlul bid'ah, dari firqah-firqah yang sesat, yang nggak mau mereka intisab kepada salaf. Mereka tidak mau mengikuti manhaj salaf. Mereka berpegang Quran sunnah saja dengan ra'yunya. Kita disuruh oleh Nabi berpegang dengan Quran dan sunnah, betul, Quran sunnah, tapi menurut pemahaman siapa? Kalau pemahaman ustadznya, gurunya, imamnya, berapa ribu pemahaman yang ada, maka disuruh ada satu pemahaman yang maksum, yaitu pemahaman salafus saleh. Ini pukulan yang keras kepada al-bidah. Ya, Rasulullah yang pertama menggabungkan sunnah Khulafaur Rasyidin, yaitu pemahaman salaf, dengan sunnah beliau, menunjukkan bahwa Islam tidak bisa difahami melainkan dengan manhaj salaf. Saya ulangi, bahwa Islam tidak bisa difahami kecuali dengan manhaj salaf. Yang kedua, beliau menjadikan sunnah Khulafaur Rasyidin sebagai sunnah beliau. Beliau mengatakan gigitlah dengan gigi geraham, dan tidak mengatakan gigitlah keduanya dengan gigi geraham. Dengan demikian jelaslah bahwa sunnah Khulafaur Rasyidin termasuk sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, beliau menghadapkan atau menjadikan berlawanan semua itu dengan peringatan terhadap bid'ah. Maka hal ini menunjukkan setiap yang menyelisih manhaj salaf berarti ia terjerumus dalam bid'ah tanpa ia sadari. Yang keempat, beliau menjadikan manhaj salaf sebagai solusi dari perselisihan dan kebid'ahan. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin, maka ia termasuk dalam golongan yang selamat kelak di hari kiamat. Yang kelima, beliau tidak menjadikan sunnahnya dan sunnah Khulafaur Rasyidin dalam perselisihan yang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa semuanya, artinya sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin, berasal dari Allah. Karena perselisihan yang banyak tidak mungkin dari Allah. Sebagaimana Allah SWT berfirman, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan dalamnya. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sekarang kita masuk poin yang ketujuh. Yang ketujuh, Rasulullah bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Antum perhatikan di sini, ini berkaitan dengan masalah agama. Adapun dalam masalah keduniaan yang baru bukan bid'ah. Zaman Nabi nggak ada motor, nggak ada sepeda, nggak ada mobil, nggak ada pesawat. Orang bikin pesawat bukan bid'ah. Bab antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Yang dimaksud masalah agama, ketika orang sholat umpamanya sholat subuh 3 rakaat, masuknya apa ini? Bid'ah.
Nabi nggak mencontohkan. Atau dia berzikir, atau dia melakukan ibadah-ibadah yang menurut dia perbuatan ini mendapatkan ganjaran, pahala, mendekatkan diri kepada Allah. Ini ibadah. Tapi contoh dari Nabi nggak ada. Ini masuk bid'ah. Maka harus kita lihat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jauhlah perbuatan bid'ah. Seperti orang bikin cara baru untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mereka mengkotak-kotak manusia, adanya yang syariat. Kemudian mereka katakan lagi bahwa mereka ini baru syariat, belum mencapai hakikat, belum mencapai ma'rifat. Ini beda. Pembagiannya beda. Karena memang tidak ada dalam Islam pembagian yang seperti ini. Kalau dia mau beragama sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, maka dia akan sampai kepada Allah. Tapi dengan dia cara sendiri, dengan zikir tertentu, dengan cara tertentu, maka ini beda. Jadi perkara-perkara yang baru dalam agama ini banyak, ribuan ya, yang dibuat oleh manusia, ribuan. Kalau disebutkan satu persatu sangat panjang. Sholat aja itu berapa yang menyalahi sunnah Rasulullah? Sholat, tentang sholat aja banyak yang ditambah-tambah oleh manusia. Jenazah, yang berkaitan dengan jenazah, ratusan bid'ah yang ada tentang jenazah. Belum lagi tentang haji, belum lagi tentang yang lainnya. Makanya kita harus kembalikan umat ini kepada Islam yang hak. Kita jelaskan kepada mereka bahwa agama Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam jadi agama bagimu. Sempurna agama Islam. Enggak boleh tambah lagi. Apa yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, dan apa yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Lengkap agama ini. Kata Nabi SAW, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Kata Nabi SAW, tidak tersisa satupun dari agama ini. Semua yang membawa ke surga, menjauhkan kalian dari api neraka, semua sudah dijelaskan lengkap dalam agama ini. Dalam Quran wa sunnah, ala fahmi salaf, lengkap. Jadi nggak boleh lagi orang menambah sesuatu dalam agama. Tidak boleh. Dan antum lihat di sini, di hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu 'anil nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak tertinggal satupun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Hadis ini sahih riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang keempat. Kemudian ikhwan fillah asakumullah, di sini saya sebutkan tentang Nabi menyebutkan bahwa setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Nabi yang menyebutkan setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Nabi yang SAW yang menyebutkan. Sekarang apa definisi bid'ah itu? Untuk melihat definisinya di halaman 69. Definisi bid'ah. Nabi SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru adalah bid'ah. Nah, sekarang apa definisinya? Jelaskan oleh Imam Syatibi. Kata Imam Syatibi rahimahullah, definisi bid'ah, al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu. Bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah SWT. Jadi bid'ah cara baru yang menyerupai syariat, seolah-olah sama dengan syariat padahal bukan dari syariat, dan dilakukannya tujuannya untuk berlebihan dalam agama karena agama sudah sempurna, ditambah-tambah lagi oleh dia. Seperti umpamanya tentang perayaan yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Sambil contoh perayaan Maulid Nabi. Nabi gak pernah adakan. Nabi gak pernah mengadakan perayaan Maulid Nabi. Ini perayaan Maulid Nabi. Kalau kita tanya Maulid Nabi siapa? Dijawab oleh dia, Maulid Nabi Muhammad SAW. Sekarang tanya lagi kepada dia, pernah nggak Nabi adakan?
Ini kelahiran Nabi Muhammad dan Nabi tahu tentang kelahirannya. Pernah nggak Nabi adakan? Tidak pernah. Nabi nggak pernah adakan. Ketika di Mekah atau ketika di Madinah sampai meninggal dunia nggak pernah mengadakan. Kalau seandainya perayaan itu bermanfaat buat dakwah Islam, Nabi mesti udah adakan. Nabi nggak adakan. Atau orang yang sering mengadakan ini momentum buat dakwah, momentum buat dakwah. Nabi nggak pernah mengadakan. Setelah wafatnya Nabi SAW, sahabat nggak pernah adakan. Kemudian setelah wafatnya para sahabat tabiin nggak pernah mengadakan. Tabiut tabiin nggak pernah adakan, nggak pernah adakan. Dan orang ketika mengadakannya tujuan mereka untuk mendapatkan apa? Supaya dekat dengan Nabi, cinta kepada Nabi. Termasuk kata mereka ini sebagai rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mengadakannya supaya kita mendapatkan ganjaran, pahala dan yang lainnya. Ini bentuk yang seperti ini ibadah atau bukan? Saya tanya kepada antum, bentuk orang ketika mengadakan perayaan Maulid Nabi, mengadakannya iseng atau ingin dapat ganjaran? Ganjaran, ingin dapat pahala. Berarti kalau ingin mendapatkan ganjaran pahala, ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau ibadah kembalinya kepada apa? Contoh Nabi atau tidak? Nabi nggak mencontohkan, sahabat yang mencontohkan. Contohnya beda. Kenapa diadakan? Jadi yang seperti ini kemudian mereka karena nggak punya pendukung, kemudian mereka bikin apa? Bikin hadis yang palsu. Apa kata mereka? Man azzama maulidi kana ma'i fil jannah. Dibuat palsu oleh mereka. Berkata Rasulullah, barang siapa mengagungkan maulidku, maka dia bersamaku di sorga. Ini hadis palsu, maudhu'. Ini dibuat oleh mereka. Dan masih banyak lagi yang dibuat oleh mereka. Kemudian kadang-kadang dibawa apa? Dalil dari Quran, dari hadis yang nggak ada kaitan sama sekali, nggak ada kaitan sama sekali. Jadi itu satu contoh dari ribuan contoh tentang bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nabi menyebutkan hati-hati kepada perkara yang baru. Dan perkara yang baru kata Rasulullah adalah bid'ah. Kemudian juga saya sebutkan lagi bid'ah-bid'ah yang lain seperti orang membuat tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat, tasawuf dan yang lainnya. Ini juga bukan dari Islam. Dalam Islam nggak ada satupun kalimat tasawuf dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW. Tidak pernah ada. Dalam athar para sahabat pun tidak pernah ada. Mereka yang adakan. Dan ini mengkotak-kotak manusia. Bahkan kata para ulama, awaluhu bid'ah wa akhiru zindik. Awalnya bid'ah, akhirnya zindik. Awalnya mereka berbuat bid'ah, akhirnya mereka apa? Zindik. Antum lihat orang-orang tarekat atau tasawuf, bagaimana di akhir hayatnya? Mereka mengatakan kalau sudah mencapai hakikat marifat, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi puasa, bahkan Jumat pun mereka nggak melakukan sholat Jumat. Kalau ditanya, Syekh kamu nih sholatnya di mana? Di Mekah. Mereka sholatnya di Mekah. Ini kenyataan dalam tarekat. Seperti itu mereka bukan. Jadi awalnya bid'ah, akhirnya zindik. Benar apa tidak perbuatan mereka ini? Tidak benar. Mereka tinggalkan sholat, mereka tinggalkan puasa, mereka berbuat maksiat, dikatakan bahwa mereka bebas dari syariat ini. Ini nggak benar. Sekarang kita lihat Rasulullah SAW, dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang, dijamin dengan surga yang paling tinggi. Tapi Allah memerintahkan kepada Nabi gimana? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Allah, kepada Rabb kamu sampai datang al-yakin, yaitu kematian. Nabi terus sampai Nabi sholat malam kakinya bengkak. Nabi nggak tinggalkan semua kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan, tidak pernah, sampai Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, yang bid'ah ini banyak, makanya saya nggak sebutkan contohnya yang sekian banyak. Cuma yang perlu diingatkan kepada kita semuanya, bahwa Nabi sudah ingatkan kepada kita bahwa orang yang membuat sesuatu yang baru dalam agama yang tidak dicontoh dari Nabi, tertolak ibadahnya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak ada contohnya, tertolak. Jadi ibadah-ibadah mereka tertolak. Orang yang berbuat bid'ah ini, maka rugi dia. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, masih yang ke-8, satu lagi setelah ini.
Setiap bid'ah adalah sesat. Kata Nabi, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah sesat. Yang mengatakan setiap bid'ah itu sesat siapa? Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita ketika menyampaikan ini, ada seorang ustadz mengatakan, kamu jangan mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah. Saya menjelaskan kepada umat sebagaimana sabda Rasulullah, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Rasul mengatakan bid'ah sesat. Umatnya mengatakan apa? Enggak semua bid'ah sesat. Ada yang sesat, ada yang tidak sesat. Islam mereka apa? Bid'ah hasanah. Enggak ada dalam Islam bid'ah hasanah. Tidak ada dalam Islam. Yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah Rasulullah SAW. Bahwa semua bid'ah sesat. Enggak ada bid'ah hasanah dalam Islam. Tidak ada. Bahkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Maka kita tanya kepada mereka yang mengatakan ada bid'ah hasanah, ada enggak kesesatan yang tempatnya di surga? Yang mengatakan ada bid'ah hasanah, ada enggak kesesatan di surga? Enggak ada. Semua sesat di neraka. Berarti semua bid'ah juga sesat. Enggak ada yang hasanah dalam Islam. Jadi semua bid'ah, kata Rasulullah, semuanya sesat. Dan ingat, ikhwan fiddin, azakumullah, orang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, yang Nabi gak contohkan, pada hakikatnya orang itu telah menuduh Rasulullah itu khianat. Pada hakikatnya orang itu telah menuduh Nabi Muhammad SAW khianat. Antum lihat perkataan Imam Malik bin Anas di halaman 78. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan SAW khana risalah li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina. Barang siapa, kata Imam Malik bin Anas. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i rahimahumullah. Kata Imam Malik, barang siapa yang mengadakan satu bid'ah dalam Islam yang ia pandang baik, artinya dikatakan bahwa bid'ah itu hasanah, maka sungguh ia telah menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah agama ini. Karena sungguhnya Allah SWT berfirman, yang artinya pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Maka segala sesuatu yang pada hari itu, pada masa beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup, bukanlah ajaran agama, maka hari ini pun sesuatu itu bukan ajaran agama. Jadi yang tidak ada pada masa Rasulullah itu tidak termasuk agama, sekarang pun tidak termasuk agama. Maka nggak boleh orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, nggak boleh. Di zaman Imam Malik pernah ada orang yang sholat sesudah subuh 2 rakaat ditegur oleh Imam Malik bahwa ini perbuatan nggak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dijawab oleh orang ini kan sholat baik, apakah Allah akan azab saya dengan sebab saya mengerjakan sholat ini? Apa kata Imam Malik? Allah akan mengazab kamu dengan sebab kamu menyalahi sunnah. Saya ulangi lagi, ini perkataan Imam Malik, Masya Allah ini. Orang ini mengatakan, apakah, kan orang selalu al-bidah, apakah saya ini berdosa dengan mengadakan zikir, tahlilan, maulid? Apa saya berdosa? Ini kan baik. Kan mereka katakan begitu, ini baik. Sama seperti orang itu, habis sholat subuh, sholat 2 rakaat. Kata Imam Malik, nggak ada sunnahnya seperti ini. Dijawab oleh orang itu, apakah Allah akan azab saya dengan sebab saya sholat ini? Kan sholat ini baik. Kata Imam Malik, Allah akan mengazab kamu dengan sebab kamu menyalahi sunnah. Dasarnya apa? Imam Malik mengatakan demikian. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati
orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah, menyalahi perintah Rasulullah. Kalau dia menyalahi perintah Rasulullah akan terkena fitnah atau terkena azab yang pedih. Terkena fitnah atau terkena azab yang pedih. Dalam surah An-Nur ayat 63. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah, jangan berbuat bid'ah. Sudah cukup nasihatnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Hendaklah kalian mengikuti, jangan kalian berbuat bid'ah, sungguh kalian telah dicukupi dengan agama Islam ini dan setiap bid'ahlah sesat. Antum ingat pemahaman para sahabat bahwa para sahabat mengatakan setiap bid'ah sesat. Enggak ada bid'ah itu yang hasanah, tidak ada. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan juga Al-Lalika'i dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Ibnu Umar juga mengatakan begini, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Semua bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Jadi enggak ada dalam Islam bid'ah hasanah, tidak ada. Dan kemudian yang perlu diingat lagi, ikhwan fillah azakumullah, bahwa bid'ah itu asalnya kecil, nanti berkembang jadi besar. Dan kalau sudah besar, orang sulit lagi untuk keluar. Kata Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarah Sunnah, kata beliau, jauhilah setiap perkara bid'ah. Ini beliau wafat tahun 329 Hijriah, abad ketiga dan keempat Hijriah. Kata beliau, jauhilah setiap perkara bid'ah, sekecil apapun, karena bid'ah yang kecil lambat laun akan menjadi besar. Demikianlah bid'ah yang terjadi pada umat ini berasal dari perkara yang kecil dan remeh, yang mirip kebenaran sehingga banyak orang terperdaya dan terkecoh, lalu mengikat hati mereka sehingga susah untuk keluar dari jeratannya, dan akhirnya mendarah daging, lalu diyakini sebagai agama tanpa disadari. Perlahan-lahan mereka menyelisihi jalan yang lurus dan keluar dari agama Islam. Jadi lambat laun mereka akan keluar dari agama Islam dengan sebab bid'ahnya. Yang terakhir yang ke-9, setiap kesesatan tempat neraka. Ini tambahan dari hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan tempat di neraka. Setiap kesesatan tempat neraka. Jadi enggak ada kesesatan yang tempatnya di sorga. Semua kesesatan tempat di neraka. Maka ini peringatan bagi kita semua, ini ancaman. Ini bentuknya hadis ini ancaman. Ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, mereka diancam masuk neraka. Perhatikan, tolong diperhatikan kepada ikhwan akhwat, perhatikan. Tidak boleh kita memastikan orang mengatakan kamu berbuat bid'ah, tempat kamu neraka. Tidak boleh. Ingat ini hadis bentuknya ancaman. Ancaman. Bukan ta'yin menentukan orang itu masuk neraka, bukan ancaman, ini bentuknya ancaman. Jadi ini bentuknya ancaman. Jadi kalau ada orang berbuat bid'ah, kita jelaskan, hati-hati kamu. Ancaman orang berbuat bid'ah masuk neraka. Enggak boleh kita katakan kamu berbuat bid'ah, kamu masuk neraka. Fulan tokoh bid'ah masuk neraka, enggak boleh. Kita enggak berhak untuk menentukan. Yang menentukan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita tetapkan orang itu masuk surga atau neraka kecuali dengan ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Ya, sampai sini dulu kajian kita.